Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita. Pernahkah kalian melihat sebuah foto dan langsung merasakan sesuatu? Mungkin rasa takjub, iba, atau langsung tahu sebuah informasi penting? Itu karena seperti yang materi kita katakan hari ini, setiap foto mempunyai cerita. Tapi cara bercerita dalam fotografi itu ada banyak sekali jenisnya. Hari ini kita akan berkenalan dengan 7 jenis fotografi yang akan membantu kita menceritakan kisah dengan lebih baik. Kita akan membahas human interest, foto jurnalistik, foto landscape, street photography, foto still life, long exposure, dan light painting. Sudah siap? Mari kita mulai dari yang pertama. Baik, yang pertama adalah human interest. Sesuai namanya, human atau manusia, fokus utamanya adalah tentang kehidupan manusia. Tapi, ini bukan sekedar foto orang biasa. Foto human interest adalah potret kehidupan yang sangat kuat dan menggambarkan suasana atau mood. Tujuan utamanya adalah untuk mengetuk hati kita, membuat kita yang melihat menjadi ikut merasakan atau bersimpati. Coba kita lihat contoh-contoh ini. Ada foto seorang bapak pedagang yang sedang duduk, anak-anak yang sedang bermain di tumpukan jerami, bapak tua yang beristirahat, dan potret wajah seseorang anak. Semuanya bukan hanya sekedar gambar orang, tetapi menangkap sebuah emosi, cerita, dan kejujuran hidup. Itulah inti dari human interest. Selanjutnya, foto jurnalistik. Jika human interest tadi fokusnya pada rasa, foto jurnalistik fokusnya adalah pada fakta. Tugas utamanya adalah menyampaikan informasi atau berita melalui gambaran visual sebuah peristiwa. Karena tujuannya adalah informasi, foto ini harus jujur, apa adanya, dan biasanya didukung oleh caption atau teks keterangan agar informasinya jelas. Kita bisa lihat di contoh, ada peristiwa kebakaran, ada aksi demonstrasi, suasana duka, dan sebuah kecelakaan bus. Semua foto ini melaporkan sebuah kejadian penting. Kita beralih dari peristiwa ke pemandangan. Yang ketiga adalah foto landscape. Genre ini fokusnya adalah memotret pemandangan. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan betapa luas, megah, atau indahnya sebuah tempat, sekaligus menangkap suasananya. Seperti yang kita lihat di contoh, ini bisa berupa pemandangan alam murni seperti jembatan di hutan, matahari terbit di gunung, atau suasana pantai. Tapi bisa juga pemandangan buatan manusia, seperti foto perkotaan atau cityscape, dan contoh yang keempat ini. Untuk mengambil foto seperti ini, peralatan yang sering jadi andalan adalah lensa wide atau lensa lebar, filter, dan tripod. Yang keempat adalah street photography atau fotografi jalanan. Genre ini sering disamakan dengan landscape perkotaan, tapi sebenarnya beda. Lokasinya memang di jalan atau tempat umum, tapi uniknya fotonya tidak harus selalu memperlihatkan jalan. Intinya adalah menangkap karakter atau cerita manusia yang terjadi di ruang publik itu. Sering juga disebut sebagai momen jujur karena diambil secara spontan. Perhatikan contoh-contoh ini. Ada suasana jalanan yang sepi, orang berjalan di kota saat hujan, suasana lalu lintas, atau orang yang sedang menyeberang jalan. Semua adalah momen sesaat yang jujur, yang terjadi di tempat umum. Jika street photography tadi serba cepat, spontan, dan jujur, jenis kelima ini adalah kebalikannya. Di sini, kitalah yang mengatur semuanya. Ini adalah foto still life. Still life adalah genre yang fokus memotret subjek atau benda mati, biasanya berupa sekelompok kecil objek. Contohnya seperti foto buah alpukat yang ditata atau komposisi teko-teko dan buah-buahan ini. Bisa juga foto makanan, mainan, atau benda-benda di atas meja kerja. Kuncinya apa? Karena subjeknya diam, kita sebagai fotografer punya kebebasan penuh untuk mengatur komposisi dan pencahayaan. Disinilah kita benar-benar berlatih art atau seni menata.
Sekarang kita masuk ke dua jenis terakhir yang lebih bersifat teknik. Yang keenam adalah long exposure. Namanya long exposure atau exposure panjang. Ini adalah teknik memotret menggunakan kecepatan rana atau shutter speed yang lambat. Gampangnya, rana atau shutter itu ibaratkan jendela di kamera. Kalau jendelanya kita buka dalam waktu yang lama, maka semua gerakan yang ada di depan kamera akan terekam. Hasilnya seperti apa? Lihat ini. Lampu mobil akan bergerak jadi terlihat seperti garis-garis cahaya yang halus. Air yang beriak pun bisa terlihat sehalus kapas. Karena jendelanya dibuka lama, sangat penting pakai tripod agar kamera tidak goyang dan gambar tetap tajam. Teknik terakhir yang masih saudara dekat dengan long exposure adalah light painting. Tujuan utamanya sesuai namanya, adalah melukis dengan cahaya. Caranya sama, kita memotret di tempat gelap, lalu shutter kamera dibuka dalam waktu yang lama atau long exposure. Bedanya, selama shutter dibuka, kita sengaja menggerakkan sumber cahaya, misalnya senter atau light stick, sebagai kuas kita. Hasilnya, kita bisa melukis di udara, membuat lingkaran, hati, atau lukisan seperti contoh-contoh ini. Atau kita bisa menyapu cahaya ke model agar hanya model terang sementara latarnya gelap. Sangat kreatif. Itu dia 7 jenis fotografi yang kita pelajari hari ini, mulai dari human interest yang menyentuh hati, jurnalistik yang memberikan fakta, landscape yang menunjukkan kemegahan, street yang menangkap momen, still life yang melatih komposisi, hingga long exposure dan light painting yang bermain dengan cahaya. Setiap jenis punya cara bercerita yang unik. Nah, sekarang giliran kalian untuk mencoba. Di sini saya ada kuis untuk kalian menebak salah satu jenis fotografi. Kalian bisa kerjakan kuis tersebut. Terima kasih sudah menyimak, semoga video ini bermanfaat dan selamat memotret.